Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ziarah kubur bisa jadi bid'ah. Tadi sudah dibahas sama guru-guru kita ya. Dan ini menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya aku mau nanya sama Ustadz Syam gitu. Berhubungan dengan alas kaki yang tadi kayak aku mau praktekin itu loh. Katanya kalau ke kuburan nggak boleh pakai alas kaki yang terbuat dari kulit gitu. Emang bener kayak gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib Guru Nabi Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa mengingat kematian dengan cara berziarah kubur, apalagi kuburan orang-orang soleh. Karena kita ketika senantiasa melihat kematian atau belajar daripada kematian, maka itulah adalah nasihat yang terindah, nasihat yang tidak berbicara, namun memberikan pelajaran penting dalam hidup kita. Alhamdulillah hari ini Islam itu Indah membahas tentang adab-adab berziarah kubur. Salah satunya ada daripada kisah tentang seorang sahabat yang sedang berjalan bersama baginda Nabi SAW, yang mana sahabat ini dikenal dengan nama Ibnul Khasasiyah atau sahabat Sayyidina Bashir. Kemudian beliau ketika berjalan bersama dengan baginda Nabi SAW, ada seorang pemuda yang sedang berada di area pekuburan, sedangkan pemuda ini sedang memakai alas kaki yang terbuat dari kulit. Maka pada saat itu Nabi SAW menegurnya dengan mengatakan, lepaskan alas kakimu, celakalah engkau wahai sahabat ketika engkau berziarah kubur dengan menggunakan alas kakimu. Maka ternyata ketika ditegur oleh baginda Nabi SAW, orang ini langsung menengok, ternyata yang menegur adalah Rasulullah. Tiba-tiba dia langsung segera melepaskan alas kakinya. Dari hadis inilah para sahabat ataupun para ulama akhirnya berbeda pendapat. Apakah larangan baginda Nabi SAW itu dihukumi haram atau hanya sekedar makruh? Maka ada tiga pendapat daripada tiga golongan ulama. Yang pertama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya tidak mengapa ketika seseorang berziarah kubur dengan mengenakan alas kaki, karena pada saat itu kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika sahabat ini melihat ada seseorang yang ditegurnya. Dan berangkat daripada satu hadis ketika penghuni kuburan mendengarkan langkah sandalnya orang yang menziarahinya. Jadi ketika kita berada di kuburan nanti, insya Allah kita akan mendengar langkah kakinya keluarga kita yang datang mendekat ataupun yang pergi menjauh. Berarti kalau kita mendengarkan suara sandalnya, berarti mereka memakai sandal. Nah, itu yang pertama dari kalangan Syafi'iyah. Logika berpikirnya seperti itu. Yang kedua, daripada Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak sampai haram, tapi dimakruhkan ketika mengenakan alas kaki. Tapi justru dianjurkan menggunakan alas kaki jikalau area tersebut adalah banyak duri, banyak bebatuan. Apalagi kita kan berbeda dengan tanah Arab. Tanah Arab mungkin di kuburannya itu, di area pekuburan ya tanah lapang gitu ya, pasir yang banyak. Mungkin agak lebih aman untuk yang tidak beralas kaki. Tapi kalau di area pekuburan Indonesia, kalau di tempat-tempat yang elit mungkin udah bagus gitu ya, rumputan. Tapi kalau di kampung-kampung masih banyak duri, masih banyak bebatuan yang runcing yang berbahaya bagi kaki, justru dianjurkan untuk mengenakan alas kaki. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya memang haram untuk mengenakan alas kaki karena baginda Nabi SAW yakni benar-benar menegur seseorang yang mengenakan alas kaki kulit ketika berziarah kubur. Bagaimana sikap kita sebagai jamaah Islam itu Indah? Yang mana yang kita ambil? Maka untuk lebih kehati-hatian, kalau tempatnya memang aman untuk tidak mengenakan alas kaki, silahkan mengenakan alas kaki untuk menghormati, memuliakan yakni area pekuburan, apalagi sedang ziarah kubur di tempatnya orang soleh, apalagi mungkin tempat tersebut bersih gitu ya. Kuburan orang-orang soleh di negara kita ini alhamdulillah dimuliakan. Maka ketika masuk ke dalamnya atau ke area pekuburan, bukan masuk ke dalam kuburannya gitu ya, masuk ke area pekuburan, silahkan untuk melepaskan alas kakinya sebagai penghormatan, memuliakan yakni ahlul kubur, yang mana dia adalah seorang ulama atau wali Allah. Yang kedua, kalau berbahaya maka justru kenakanlah alas kaki, karena tidak mengapa dari kalangan Syafi'iyah untuk mengenakan alas kaki disebabkan siapa tahu berbahaya daerah sana, banyak duri kah, banyak apakah, maka silahkan mengenakan alas kaki. Jadi intinya kondisional. Jadi tergantung kondisinya, apakah harus mengenakan alas kaki atau melepaskan alas kaki lebih utama. Wallahu taala a'lam. Berarti dilihat dari kondisi kuburannya itu ya. Betul, karena kalau kita bilang haram, semua yang pakai alas kaki ke kuburan berdosa semua. Oh iya juga ya. Berarti dibolehkan juga ya sebenarnya Ustaz Syam ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya.
Kalau bahas masalah ziarah tuh banyak ya, berarti alas kaki boleh nggak boleh, mungkin banyakan alasan untuk tidak datang berdoa untuk alas, ziarah tapi alasan gitu ya. gitu ya. Bukan alas tapi alasan untuk tidak menziarahi orang-orang terdekat kita gitu ya. Nanya apa lagi ya mengenai ziarah? Oh ini deh, aku pernah dengar Ustadz Maulana, Iya. sekarang sama Ustadz Maulana. Iya, monggo. Katanya perempuan nggak boleh, nih aku dengar ya, Iya. ini buat perempuan juga nih perlu disimak nih. Katanya nggak boleh terlalu banyak datang ke kuburan. Perempuan tidak boleh terlalu banyak ziarah kubur. Nah aku bingung kenapa ya, apa karena ketika dia datang bulan terus kayak penghuni sana bisa nyium bau darah atau apalah gitu, aku nggak ngerti alasannya gitu, karena kan perempuan. Oke, Nanti siap. penjelasannya Ustadz Maulana. Iya. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita makin mempelajari lagi, lebih tahu lagi, lebih mengenal lagi bagaimana sebenarnya ketika kita berziarah kubur. Dan ternyata bagaimana dengan wanita berziarah kubur? Boleh nggak wanita berziarah kubur? Apakah tidak boleh wanita ziarah kubur sering? Nah, berbicara tentang berziarah kubur bagi wanita, wanita boleh-boleh saja. Silakan dan tidak makruh. Malah kalau wanita itu dengan ziarah kubur membuat dia puas, membuat dia lega, bentuk kecintaan untuk mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, itu boleh-boleh saja. Cuma dalam hal ini kenapa wanita tidak terlalu, karena dikhawatirkan satu, jangan sampai emosinya, karena wanita itu biasanya emosinya meratap dan sebagainya. Karena memang ada pernah wanita yang ditegur oleh Rasulullah berkaitan dengan meninggalnya anaknya. Kenapa? Karena disebabkan karena dia tidak sabar sampai menjerit-jerit, ya itu yang tidak diperbolehkan. Dan yang perlu ditekankan juga ketika wanita berziarah kubur tetap menjaga adab-adabnya. Jangan sampai justru mengotori, sebagaimana tadi ditanyakan Mas Oni, jangan sampai dia tidak bersih dan sebagainya. Iya. Jadi wanita yang halangan boleh nggak? Jawabannya boleh, sepanjang tidak mengotori. Ya, sekarang kan ada namanya itu pembalut ya. Pembalut, boleh-boleh aja. Tidak, yang penting dalam artian tidak mengotori, tidak membahayakan dirinya. Karena kadang-kala wanita itu pingsan di kuburan lah. Kalau pingsan ada batu nisan, ada kan membahayakan buat dirinya dan merepotkan. Oh iya, merepotkan. Malah gotong. Digotong lagi. Jadi kalau bisa menjaga emosi. Jadi pernah juga ada yang telepon saya, Ustaz gimana nih aku mau ziarah kubur? Boleh saja. Boleh saja. Yang penting kalau wanita yang halangan sebaiknya jangan duduk. Karena jangan sampai mengotori berdiri aja karena dia lagi halangan. Lalu tidak pegang Quran karena dia kan lagi halangan. Jadi dia cuma pergi ziarah aja tanpa membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Dalam hal ini yang dimaksud dalam membaca adalah menyentuh dan membaca Al-Quran. Tapi kalau kaitannya berdoa tidak ada masalah. Menjadikan Al-Fatihah jadi doa, tapi bukan dari jadi Quran tapi menjadi doa, itu boleh saja. Cuma dalam hal ini lagi ditekankan lagi supaya jangan sampai justru satu membuat dia meratap. Begitu kan? Maaf ya, kaget. Maaf. Jadi Tapi juga kaget deh. kayak menjerit-jerit tuh. Itu kan membahayakan. Sehingga menyebabkan orang-orang jadi mengganggu dan sebagainya. Lagian juga mohon maaf, tadi sudah jelaskan tempatnya kan tidak sama. Kuburan-kuburan satu daerah sama dengan kuburan yang dilihat. Waktu Rasulullah SAW betul, kalau kita ke Baki ya luar biasa rapi banget, bagus banget ya. Jadi tertata, ada juga Masya Allah Tabarakallah sebagian tempat juga justru banyak yang membahayakan buatnya. Berarti sebenarnya diperbolehkan, yang penting Boleh, di sini belajar adabnya kali ya, yang penting ya. Adabnya. Jangan mengotori, jangan merepotkan. Oh, itu alasannya tuh. Jangan membahayakan dirinya. Enggak, apalagi kalau gitu tadi. Ya, itu tadi maaf. Yang ngedampingin juga malu sebenarnya gitu. Saya tidak sadar kalau ada. Kaget loh kita semua yang ada di sini. Santai. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Menarik sekali pelajaran pada pagi hari ini ya.
mengenai ziarah kubur. Ini hal yang jarang banget kita pelajari sebenarnya ya, tapi penting. Nah kalau gitu sekarang aku mau bacain lagi deh pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari siapa ya? Oh dari hamba Allah, aku bacain ya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya Ustadz, katanya membangun kuburan seperti meletakkan keramik pada kuburan, bahkan hanya menempelkan nama pada batu nisan saja dibilang bid'ah. Benar nggak sih Ustadz? Soalnya makam keluarga saya rata-rata diberi keramik agar bagus. Apakah dosa bagi kita yang membangun kuburannya atau yang meninggal itu Ustadz? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau gitu akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Habib Nabil. Oh Masya Allah, Silakan, baik. Nabil. Ya, baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyati ajma'in wa sallim wa ba'd. Ketika kita berbicara, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian dimanapun berada yang menyaksikan pada saat ini, ketika kita berbicara tentang tadi ada suatu hadis, ya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata baginda Rasul SAW, atau dalam hadis itu dikatakan naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu melarang untuk memplester kuburan, duduk di atas kuburan dan juga membangun kuburan. Nah, bagaimana kita memahami hadis tadi? Di awal tadi saya ceritakan ya bahwa ketika kita nafsirkan ayat, nafsirkan hadis itu ada ilmunya. Tidak bisa sembarangan kita apalagi orang-orang awam baca hadis melarang haram hukumnya, tidak begitu ya. Salah satu contoh misalnya ketika an-nahyu ya fil Quran atau fil hadis ya. Kalimat larangan dalam Quran atau hadis itu fihi maknan, ada dua makna ya. Bisa dia haram, bisa dia makruh ya. Makruh dalam fikih itu juga ada dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Beda, jadi jangan dengan gampang gitu ya kita menafsirkan lalu kemudian menyatakan ini hukumnya begini, fix. Ya, enggak begitu. Dan dalam fikih itu juga banyak terjadi khilafiyah, ya perbedaan pendapat karena menafsirkan tadi. Terkait dengan yang tadi, ya di dalam kitab Fathul Mu'in misalnya, ya salah satu kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa makna hadits tadi dalam mazhab Syafi'i adalah makruh, gitu ya. Dan makruh ini adalah kalau tanpa sebab. Orang bangun, ya nanti ini pembahasannya panjang nih, bangunnya berapa banyak gitu ya. Dalam fikih kalau dalam mazhab Syafi'i 1 jengkal maksimal, ya di atas itu jadi masalah. Nah jadi dibangun 1 jengkal maka itu makruh. Makruh artinya boleh tapi sebaiknya enggak gitu ya. Nah tetapi kata pengarang kitab Fathul Mu'in, kalau ada uzur syar'i dia bisa berubah hukumnya menjadi sunnat atau bahkan wajib. Misalnya contoh apa? Terancam longsor, terancam banjir, digali sama binatang atau dibongkar sama orang atau diinjak-injak sama orang, ya maka dalam keadaan seperti itu bahkan bisa menjadi wajib hukumnya dibangun untuk diberikan tanda, gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya tujuannya, ini tujuan juga penting menentukan nanti fikihnya seperti apa hukumnya. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk memperindah-indah, bermegah-megahan, maka haram hukumnya. Bangun dengan tujuan ngindah-ngindahin kuburan, lalu kemudian berbangga-bangga, bermewah-mewah nih keluarga saya, misalnya keluarga gue nih kaya nih. Gede-gede, nah itu kalau kayak gitu haram hukumnya. Nah kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau membangun kuburan orang soleh? Para ulama mazhab Syafi'i misalnya di dalam syarah atau hasyiah I'anah Talibin dikatakan boleh kalau orang soleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di surah Al-Kahfi ketika dikatakan lanattakhidanna alaihim masjidah. Ketika Ashabul Kahfi itu sudah meninggal, maka dikatakan kami akan betul-betul membangun satu masjid di dekat kuburannya Ashabul Kahfi. Ya, maka kalau orang soleh dan sebagainya boleh. Juga dikatakan ya jangankan orang soleh, ya bahkan Fir'aun sendiri dikatakan al-yauma nunajjika li badanika liman khalfaka ayah. Jadi diselamatkan sama Allah badannya Fir'aun itu supaya jadi pelajaran bagi umat sebelum. Jadi kalau tujuannya pelajaran dibolehkan. Kalau niatnya untuk pamer apa segala macam itu nggak boleh ya, Bib, ya. Apalagi untuk disembah. Aduh, jadi haram. musyrik. Kalau kuburan ibu saya kan 1 jengkal sama saya.
kalau kuburan abah saya agak tinggi. Mau tahu kenapa? Daerahnya banjir. Oh, jadi alasan tertentu Contohnya. geografisnya banjir. ya. Baik. Untuk saya kasih tinggi gitu. Kalau tidak, aduh repot. Hanyut. Kira. Aku mau nanya, tapi nggak mau sama Ustadz Maulana, mau sama Ustadz Syam aja. Ya. Soalnya nanti sama Ustadz Maulana Horor nih. dinasehatin. Horor Kalau sama nih. Ustadz Syam kan enggak. Enggak. Masa ada yang ngajakin ziarah kuburan malam minggu? Malam minggu. Malam Jumat. Malam Jumat. Malam-malam. Katanya gini, bagus nih malam Jumat aja. Karena malam Jumat. Bisa kata malam Jumat. Masih Lebih- tentu-tentuin gitu, emang Lebih boleh? afdol. Katanya gitu, emang boleh Siapa ditentuin? yang ngomong gitu? Ada. Ngomongin orang Jangan nih. kasih tau Ustadz Maulana. Ngomongin orang. Enggak maksudnya cuma nanya gitu. Emang di... Nah, Kan? daripada penasaran, mau tahu Iya. gimana kapan kita ziarah kubur. Boleh nggak ziarah kubur malam-malam? Saatnya kita akan bahas ya. Setelah yang satu Oh, ini. yang satu ini ya ada. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kameranya mana sih? Kameranya Juga mana sih?